Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yuwafiqana lima yuhibbuhu wa yarda wa an yazidana ilman nafi'ah wa rizqan fahma wa an yusliha niyatana fi talabil ilmi wa fi kullil ibadat wa an yaj'alana minas salihin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Injing menika kula bahas hadis berita akhir zaman. Yang pertama saya bahas kedudukan hadis ini. Ini hadis tentang kejadian di Suriah, mulai dari kekacauannya sampai mulai dari penjajahannya, kemudian muncul seorang sosok yang soleh yang bernama Muhammad Al-Julani atau Ahmad Al-Sarah, kemudian menjadi presiden. Kemudian hadis ini juga akan membahas tentang kejadian-kejadian setelah itu sampai nanti keluarnya Dajjal. Hadis ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Rawahul Hakim, diriwayatkan oleh Hakim fi Mustadrakihi waqala, dan beliau mengatakan sahihul isnad. Wa wafaqahu Adz-Dzahabi, juga disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi fi Talkhisihi. Kemudian hadis ini pula diriwayatkan oleh Tabrani yang dikeluarkan akhrajahu Ibnu Asakir fi Tarikh Dimasko. Tetapi kalau riwayat yang ini ada bikhtilafin yasirin, ada sedikit kolil, sedikit perselisihan, sehingga jatuhnya hasan. Jadi kadang-kadang hadis ini dinilai ulama sahih, kadang-kadang dinilai hasan. Ini saya sebutkan kedudukan hadis terlebih dahulu, supaya nanti tidak kaget. Isi hadisnya ini luar biasa, betul-betul terjadi. Kita masuk ke isi hadis. Satakulu fitnatun, akan terjadi suatu fitnah, kekacauan, huru hara yang besar. Yahsulun nasu minha, yang dengan fitnah itu malah akan menjadikan, menghasilkan bagi manusia, membuat manusia teruji, membuat manusia tersaring, termurnikan. Kama yahsulud dahab minal ma'dan, sebagaimana emas menjadi murni dari bebatuan. Ini betul-betul ujian ini malah akan membuat iman seseorang di negeri Sam itu menjadi kuat gara-gara fitnah tersebut. Dan ini hadis ini terjadi di negeri Sam, Suriah. Mulai dari tahun 2011 terjadi revolusi, ujian yang luar biasa, perang yang sangat besar, sampai-sampai memaksa warga Suriah keluar dari negaranya. Sampai-sampai separuh warga Suriah keluar dari negaranya. Fala tasubbu ahla Syam, tetapi janganlah engkau mencela penduduk Sam. Jangan, karena memang ujiannya sangat sulit, sangat berat.
melebihi Palestina. Kalau Palestina yang dibantai masih ribuan. Kalau Suriah sudah jutaan. Wasubbu dulamatahum. Tetapi celahlah para penguasa dolim mereka. Kita tahu Basar Asad itu adalah rezim terkejam di dunia yang banyak membunuh warga Suriah, memerangi bangsanya sendiri, bahkan dengan senjata-senjata yang dilarang oleh PBB. Maka jangan celah penduduk Sam. Ujiannya berat. Fa inna fihimul abdal. Karena nanti di negeri Sam itu akan ada abdal, calon-calon pengganti yang akan menggantikan pemimpin-pemimpin dolim tersebut. Yaitu orang-orang pilihan Allah, orang-orang soleh yang dipilih, yang akan menggantikan pemimpin yang sangat dolim tersebut. Wa sayursilullahu ilaihim sayyiban minas sama. Kemudian Allah akan mengirim adab dari langit kepada mereka, kepada penguasa-penguasa dolim tersebut. Fayuhrikahum, lalu akan menenggelamkan mereka. Kita sudah tahu dari hadis ini, pemimpin rezim yang paling kejam sedunia dikirim adab oleh Allah, tenggelam mereka, dia sudah kabur, yaitu Basar al-Assad, kila kabur ke Rusia. Hatta lau qatalathum, sampai diibaratkan dalam hadis ini, hatta lau qatalathum tsa'alib, sampai-sampai kalau musang, serigala memerangi mereka, rezim terkejam di dunia ini, ghalabathum, akan mengalahkannya serigala tersebut. Ini sebuah kode dari Nabi dan sebuah hinaan bagi pemimpin yang dolim tersebut. Coba perhatikan, kamu dulu sewenang-wenang merasa paling kuasa membunuh banyak orang. Sekarang coba lihat keadaan kamu. Musang pun, serigala pun kalau memerangimu, itu kamu akan kalah. Ini kode dari Nabi bahwasanya kondisi saat itu lemah. Rezim yang dulu berpuasa sangat kuat, kejam, dikasih kode oleh Nabi, nanti tiba-tiba keadaannya lemah. Sampai serigala pun, musang pun kalau akan memeranginya, dia akan kalah. Ini kode dari Nabi. Maka hebatnya Muhammad Al-Julani, Ahmad Al-Sarah, tahu nubuat Nabi, tahu keadaan, tahu ketika negara-negara pendukung, backingan yang mendukung Suriah lagi sibuk berperang. Di antaranya Rusia yang saat ini lagi sibuk berperang dengan Ukraina. Kemudian Iran, juga negara yang membackingi, mendukung Suriah, juga lagi sibuk berperang dengan Amerika dan Israel. Ini bentuk Allah mencerai beraikan mereka. Maka keadaan mereka lemah. Terbukti banyak senjata yang harus hilang musnah, kerugian yang sangat besar karena saling berperang, saling bunuh-membunuh sendiri. Maka Ahmad Al-Sarah tahu keadaan ini. Saya baca artikel-artikel ini, Al-Sarah, Muhammad Al-Julani langsung menghimpun warga, menghimpun pasukannya. Hada huwal waqt, hada huwal waqt. Ini waktu yang dijanjikan. Ini saatnya untuk mengalahkan rezim terkejam. Lalu mereka berangkat dari kota Idlib menuju ibu kota Suriah, Damaskus, kemudian menaklukkannya dan memerdekakannya.
Kemudian lanjutan hadisnya, "Tsumma yab'atsullahu inda dzalika." Kemudian Allah akan mengutus ketika itu rajulan min itrati Rasul, seorang laki-laki dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah podcast di mana ayahnya Ahmad Al-Sharah diwawancarai dan beliau mengatakan meskipun beliau tidak sepemikiran dengan Ahmad Al-Sharah, tetapi beliau mengatakan bahwasanya Muhammad Al-Julani ini adalah termasuk keluarga yang terkemuka di Suriah. Dia termasuk keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fi isnai asyara alfan, bersama pasukannya yang berjumlah 12.000 inkollu jika diminimalisir, jika sedikit. Wa khamsata asyar alfan inkatharu, dan 15.000 jika dihitung banyak. Artinya antara 12.000 sampai 15.000. Dan subhanallah, ketika Ahmad Al-Sharah, presiden Rusia saat ini, diwawancarai jurnalis asal Suriah, dia mengatakan pasukannya saat itu ketika membebaskan Suriah yang berangkat dari kota Idlib menuju Damaskus, itu jumlahnya 13 sampai 14.000. Persis dalam hadis, kisaran antara 12.000 sampai 15.000. Kemudian lanjutan hadisnya, amaratuhum aw alamatuhum amit amit. Panji mereka, tanda mereka, koding mereka waktu membebaskan Suriah, waktu berperang. Itu ada seorang jurnalis yang mengatakan, ada perintah dari Ahmad Al-Sharah kepada pasukannya yang membebaskan Suriah saat itu. Kalau mereka bertemu orang asing di medan perang, karena di Suriah ada Syiah Afghanistan, ada Syiah Irak, ada Syiah Pakistan, ada Syiah Iran, maka kodenya amit amit. Amit-amit ini bukan bahasa Jawa, amit-amit bukan. Tetapi ini bahasa Arab. Amit-amit. Serang-serang. Jadi memang betul kalau zaman itu, di zaman Ahmad Al-Sharah ini, karena kondisinya Suriah belum stabil. Kalau ditangkap menjadi tawanan, malah urusannya akan panjang. Akan terjadi negosiasi dengan negaranya, malah rumit, panjang urusan. Sedangkan kondisi Suriah belum stabil, maka supaya tidak banyak urusan, amit-amit, serang-serang. Kemudian lanjutan hadisnya, ala falasi royat, berkibar di bawah 3 panji. Sebagaimana yang kita ketahui, yang viral di media sosial, 3 panji, 3 kelompok itu adalah, yang pertama, yang paling terkenal adalah HTS, Hayat Tahrir Asyams. Ini kelompoknya sendiri Ahmad Al-Sharah. Kemudian kelompok kedua ada Tentara Nasional Suriah yang didukung oleh Turki. Kemudian kelompok ketiga ada Failaq Asyams, yaitu kelompok Haroki. Persis dalam hadis. Kemudian lanjutan hadisnya, yuqatiluhum ahlu sab'i royat. Al-Sharah ini, 3 kelompok ini akan diperangi oleh 7 kelompok yang lain, 7 panji yang lain. Betul sekali. 7 kelompok, 7 panji itu adalah
Yang pertama, rezim Suriah sendiri. Yang kedua, milisi Iran di Suriah. Yang ketiga, Hizbullah. Yang keempat, milisi Irak pro Iran. Yang kelima, Rusia. Yang keenam, orang Kurdi. Yang ketujuh, orang Drus. Ini yang kemarin viral, orang Drus. Jadi mirip sekali dalam hadis. Fayuk talun wayuh zamun. Tapi Ahmad Al-Syara mampu mengalahkan mereka semua. Ini jadi kalau nggak paham nubuat Nabi, tentu tentu repot. Jadi hebat ini Ahmad Al-Syara. Tahu, nggak akan mungkin berani menyerang rezim yang terkejam sedunia yang dibackingi 7 kelompok tadi, 6 kelompok lainnya. Tapi karena tahu nubuat akhir zaman, maka mampu mengalahkan mereka semuanya. Sehingga alhamdulillah Suriah merdeka. Kemudian lanjutan hadisnya ini yang akan terjadi berikutnya. Belum terjadi dan ini mungkin sedang kita nanti. Tsumma yadharu al-Hashimi. Kemudian nanti akan muncul lagi setelah pemimpin Al-Syara ini, presiden Suriah ini, akan muncul pemimpin baru. Al-Hashimi, orang laki-laki dari Bani Hashim. Fayarudduwahu ilan nas. Maka Allah akan mengembalikan kepada manusia, yaitu negeri Sam itu, yang dulunya sedang kacau, banyak fitnah, banyak pembunuhan, ulfatahum, rasa persatuan, bersatu. Sebagaimana kita ketahui, Syam itu terpecah sekarang menjadi 4 negara, yaitu Suriah, Yordania, Lebanon, Palestina. Kemudian Al-Hashimi, orang Bani Hashim ini akan menyatukan 4 negara ini. Wa ni'matahum, dan kemudian menjadi sejahtera, yang dulunya, yang sekarang kita tahu terus bunuh-bunuhan terus. Ketika muncul pemimpin baru ini, itu akan bersatu kemudian menjadi sejahtera negeri Sam. Termasuk Palestina akan merdeka. Dan yang memerdekakan Palestina ini dalam hadis ini Al-Hashimi, orang laki-laki dari Bani Hashim. Siapa itu? Kita lanjut kemudian fayakununa ala dzalika, dan negeri Sam itu akan terus menjadi tenang, damai, bersatu hatta yahrujat dajjal, sampai keluarnya dajjal. Ini hadis ini berarti nyata sekali. Mulai dari terjajahnya Suriah, kekacauan yang luar biasa di Sam, terus kemudian sekarang muncul seorang sosok orang soleh keturunan Rasul, yaitu Ahmad Al-Syara, yang membebaskan, memerdekakan Suriah. Dan yang akan terjadi, ya ini yang akan terjadi, akan muncul pemimpin baru lagi. Siapa itu Al-Hashimi? Yang kemudian juga ternyata yang kita khawatirkan, akan muncul Dajjal. Ini akan muncul Dajjal di akhir hadis ini. Maka memang kita perlu tahu nubuat akhir zaman. Semua agama saat ini sudah membahas semua tentang akhir zaman. Orang Yahudi, orang Israel, mereka betul-betul menanti kehadiran Dajjal yang dia yakini juru selamat bagi mereka. Ini bukan sekedar dongeng. Nyata, orang Yahudi, orang Israel sudah mempersiapkan semuanya. Mulai dari mereka menyiapkan ritual penyambutan Dajjal dengan menyiapkan sapi merah untuk disembelih untuknya. Mereka juga ingin membangun kuil Solomon, kuil Sulaiman untuk singgasananya Dajjal. Itu mereka lakukan untuk menanti kedatangan Dajjal. Maka
umat Islam pun menanti kedatangan Al-Hashimi tadi yang akan membebaskan Palestina. Saling-saling sama-sama saling menunggu. Oleh karena itu, semoga ini semua dari hadis ini menambah semoga menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu, mugi-mugi bermanfaat kangge kula lan panjenengan sedaya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.